Bahasan kali ini adalah tentang usaha dan energi. Kita mulai dari pengertian-pengertian. Usaha adalah transfer energi yang terjadi pada benda yang berpindah karena adanya gaya luar yang bekerja pada benda. Jadi di sini ada dua hal yang perlu digarisbawahi, yaitu adalah benda yang berpindah. Jadi dalam hal ini posisinya berpindah karena adanya gaya luar. Nah, gaya luar ini akan ngefek ke usaha itu sendiri. Apakah dia itu nol, apakah dia itu minus, apakah dia itu positif. Dimana kalau misalkan dia itu positif, berarti maksudnya gaya luar yang bekerja itu arahnya sama dengan perpindahannya. Sementara usaha yang negatif terjadi jika gaya luar yang bekerja dengan arah yang berlawanan dengan perpindahan. Kalau kita mencari tahu usaha itu kalau misalkan kita tulis simbolnya itu adalah W bisa dicari dari macam-macam, dari resultan gaya kali perpindahan boleh, atau kita bisa cari dari selisih energi kinetik, maksudnya energi kinetik akhir dikurangi awal juga boleh, atau minus selisih daripada energi potensial. Jadi maksudnya kebalikan dari energi kinetik yaitu awal dikurangi akhir. Nah, sekarang kita karena usaha ini sangat berdekatan erat kaitannya dengan energi, maka kita lihat dulu tentang energi. Mungkin ada gambaran tentang apa yang termasuk di dalam energi-energi yang kita pelajari. Nonton ini dulu ya. Welcome to Moo Math and Science. In this video, I'd like to talk about different forms of energy. Up first is mechanical energy. As this roller coaster moves up this hill, energy is used to overcome the force of gravity. You lose energy, but the roller coaster gains potential energy. At the top of the hill, the coaster has potential energy. As the coaster moves down the hill, it now has kinetic energy or energy of movement. So mechanical energy is the total of the potential energy plus the kinetic energy. Nuclear energy is energy stored in the nucleus of an atom. When large atoms such as uranium or plutonium are split into two smaller atoms, in a process called fission, energy is released. Nuclear power plants use this process to help create energy. Chemical energy is the energy of chemical reactions. Chemical energy of a chemical substance can be transformed to other forms of energy by a chemical reaction. A chemical reaction is one chemical substance is transformed into another. Examples of chemical energy include batteries, burning gas in a car, and fireworks. Light energy is the form of electromagnetic radiation, which means it has electric fields and magnetic fields vibrating back and forth very quickly as a wave. Visible light is the portion of this radiant energy that we can see. Examples of light energy include light bulbs, a fire, or a lamp. Sound energy is the form of energy that is associated with vibrations of matter. It is a type of wave, which means it needs an object to travel through like air or water. When you play a guitar, the strings vibrate and cause waves to travel to your ear. And finally, electrical energy is the energy that is caused by moving electric ions. Since the electric charges are moving, this is a form of kinetic energy. The faster the electric charges are moving, the more electrical energy they carry. Electrical energy powers most of the appliances and gadgets in your house. So there we go, several different types of energy. Thanks for watching, and Moo Math uploads a new math and science video every day. Please subscribe and share. Oke, setelah selesai, kita lanjutkan ke energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang mempunyai kecepatan. Energi potensial, ya sebenarnya ada banyak. Energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas, ada energi potensial kimia. Energi mekanik adalah gabungan daripada semua energi kinetik, potensial, dan potensial pegas. Jadi kalau kita tulis energi mekanik itu dia ada energi kinetik setengah kali mv kuadrat, energi potensial, sama energi potensial pegas. Kalau misalkan dia di situ ada pegas.
Jadi kalau misalkan ada benda yang dia itu berpindah tempat, benda yang sama yang dia berpindah tempat tetapi dia tidak ada gesekan, maka berlaku namanya itu hukum kekekalan energi. Jadi energi yang dimiliki benda itu awal sama dengan energi yang dimiliki benda itu juga di posisi akhir. Jadi kita tinggal bandingin, nanti kita lihat contoh-contohnya. Jika dia ada gesekan, ya kita sebenarnya bisa menerapkan banyak hal. Kita mau pakai rumus ini juga boleh, energi mekanik akhir dikurangi energi mekanik awal, nanti W-nya tinggal diganti sama gaya gesek. Berarti di sini nanti kita tinggal tulis FK dikali F sama dengan energi mekanik akhir dikurangi awal. Atau ya sebenarnya kita tinggal main tambah-tambahan aja. Misalnya gini, ada seseorang yang dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Bergerak ke sono dengan kecepatan tertentu sehingga pada saat itu energi kinetiknya dia adalah 100 misalnya, 100 joule. Terus kemudian di sini kasar, jadi dia ada gesekan. Nah, karena dia ada gesekan, kecepatannya energi kinetiknya dia itu jadi lebih kecil. Energi kinetiknya dia misalnya adalah 75 joule. Berarti ada energi yang muncul karena gesekan kan? Energi karena gesekan, W karena gesekan itu nilainya adalah selisihnya dia. Berarti 25 joule. Nah, sekarang 25 joule kita punya dua kemungkinan. Apakah 25 joule-nya itu kita pakai sebagai pengurang untuk awalnya supaya dia itu sama dengan akhir, atau 25 joule itu sebagai penambah. Jadi kita bisa tulisin energi kinetik yang akhir kita tambahkan dia dengan 25. Itu kan sama aja. Jadi tinggal ditaruh di mana? Maksudnya kita bikin persamaan awal dan akhir, atau kita mau bikin pakai W sama dengan energi mekanik akhir dikurangi energi mekanik awal, itu sama aja. Jadi tinggal terserah mau pakai yang mana. Kita masuk ke contoh soal. Oke, ini contoh soal yang pertama. Sebuah balok bermassa sekian dikasih gaya 300 Newton sehingga bergerak sepanjang bidang miring. Usaha total yang dibutuhkan untuk memindahkan balok dari dasar ke atas bidang miring. Berarti di sini kita harus nyari tahu resultan gayanya. Jadi kita harus gambar ada apa aja di situ. Gambar daripada baloknya, saya gambar di posisi tengah-tengah aja supaya agak ke tengah supaya dia tuh lebih kelihatan. Jadi di sini saya gambar. Ini ada bendanya, terus kemudian di sini ada salib sumbunya kayak biasa. Terus kemudian ada gaya apa aja? Di sini berarti ada gaya normal ya. Jadi di sini ada gaya normal. Terus kemudian di sini ada gaya 300 Newton. 300-nya saya pindah ya. 300-nya berarti pindah ke sono. Ini ada 300 Newton. Terus kemudian ada W. W-nya ke sini. Sudutnya ada kan ya? Sudutnya 30. Berarti di sini ada W cos sama W sin. Ini W, ini di sini ada W cos. W cosinus 30. Terus kemudian di sini ada W sin 30. Terus kemudian ada apa lagi? Gak ada, jadi kita tinggal hitung sigma gaya arah horizontal, katakanlah di sini adalah sumbu X. Berarti sigma gaya arah horizontal ada 300 karena arahnya searah sama gerakan, karena dia mau dari dasar ke atas bidang miring, dikurangi sama W sin 30. W ini sama W usaha beda ya. Ini W-nya ini adalah gaya berat karena usaha itu simbolnya juga W. 300 dikurangi sama W-nya 48 dikali sama 10 dikali sama setengah. Berarti 300 dikurangi sama 240. Berarti dapatnya adalah 60 Newton. Tujuannya mau nyari tahu usaha. Usaha W sama dengan sigma gaya kali jarak, 60 dikali sama jarak. Jaraknya dia kasih tahu 6 meter, berarti sama dengan 360 Joule. Contoh yang kedua, sebuah mobil bermassa sekian sedang melaju dengan kecepatan sekian. Berarti pada saat ini adalah kecepatan awal, V0. Setelah pengereman dilakukan, mobil menempuh jarak ini sebelum berhenti. Kata-kata berhenti berarti maksudnya kecepatan akhir 0. Berarti di sini adalah S-nya. Kita mau nyari tahu gaya yang dihasilkan rem. Nah, di sini kita bisa menghubungkan antara gaya rem dengan energi. Jadi di sini kita bisa menggunakan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Berarti W sama dengan W.
kita bisa tulis W sama dengan delta EK, maksudnya adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Energi kinetik awal, energi kinetik akhirnya itu setengah kali M, M-nya itu 1000, kecepatan akhirnya 0 karena dia berhenti, setengah kali 1000 dikali sama 12 kuadrat. W-nya di sini berarti kita tulisin dia sebagai minus gaya dikali sama 15, F kali S. Kenapa minus? Gara-gara F-nya kan berlawanan sama gerakan. Jadi minusnya bisa dicoret, atau minusnya nggak usah dimasukin gara-gara F-nya kan belum tahu angkanya. Berarti F-nya sama dengan hasilnya minus. Ini sama ini bisa dicoret, berarti 500. 500 dikali sama 12 kuadrat dibagi sama 15. Tinggal dihitung. Hasilnya adalah 4.800. Minus 4.800 itu adalah gaya remnya. Satuannya Newton. Contoh berikutnya, sebuah benda yang memiliki massa mula-mula diam, meluncur pada bidang miring, kemudian benda A menumbuk pegas yang berada pada ujung papan. Konstanta pegas sekian, pemendekan maksimumnya berapa. Jadi sekarang saya gambar bertahap. Di sini ada pegas, saya gambar agak panjang. Ini adalah posisi dia mula-mula, si pegas. Ini, terus kemudian posisi bendanya di sini. Terus kemudian suatu kali bendanya akan menyentuh titik ini. Jadi dia akan posisinya seperti ini. Gambar, ini posisi pegasnya. Ini posisi bendanya suatu kali. Terus sampai suatu kali dia akan menyentuh dan akan memberikan pemendekan yang paling maksimum. Jadi pegasnya akan jadi kayak gitu. Nah, pada saat di sini pemendekannya maksimum. Ini posisi A. Enggak, ini posisi 1 karena dia ngomong benda A. Ini posisi 2. Ini posisi 3. Pada saat di posisi 3 kecepatannya sama dengan 0 karena dia memendek maksimum. Jadi besar pemendekannya. Pemendekan pegasnya mulai dari sini sampai ke sini. Sampai ke sini. Ini pemendekannya. Delta X boleh, X boleh. Tujuannya mau nyari tahu pemendekan maksimum. Jadi tujuannya mau nyari tahu delta X. Jadi di sini kita boleh membandingkan antara kondisi pertama dan ketiga sekaligus. Karena dia kan nggak ada gesekan. Kita mau pakai EM di posisi 1 sama dengan 2 boleh. Kita mau pakai EM di posisi 2 dan 3 boleh. Tapi hati-hati ya. Karena di sini ada posisi yang agak berbeda. Yaitu, saya gambar di mana ya? Saya gambar di sini. Sini kali. Saya gambar agak kecil. Di sini adalah posisi mula-mula. Ini adalah posisi 1. Ini adalah posisi 2 misalnya. Ini adalah posisi 3. Ini posisi 2, ini posisi 3. Karena di sini ada ininya sendiri-sendiri. Jadi di sini tujuannya meluncur 5 meter pada papan licin. Berarti maksudnya dari sini sampai ke sini itu 5 meter. 5 meter. Ini berarti 5 meter. Ini kita nggak tahu, ini delta X. Ini ada sudutnya adalah 37, ini 37, ini 37. Jadi dia agak beda. Nah sekarang kalau misalkan kita mau nyari energi mekanik di posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi 3 itu enak karena di posisi 3 kalau misalkan kita jabarin ya ada energi kinetik, ada energi potensial di posisi 3, ada energi potensial pegas di posisi 3, energi kinetiknya 0. Energi potensialnya juga 0. Karena kita mau anggap ini itu sebagai acuan ketinggian. Acuan ketinggian. Jadi, tinggal energi potensial pegas doang. Setengah dikali sama K dikali sama delta X kuadrat. Jadi, energi mekanik di 1 yang agak susah. Energi mekanik di 1 kalau misalkan saya jabarin, energi kinetik di posisi 1, energi potensial di posisi 1, energi potensial pegas di posisi 1, energi kinetiknya 0. Energi potensial pegasnya juga 0 karena dia belum menyentuh pegas. Energi potensial satunya yang agak bingung karena di sini itu tingginya itu berarti yang ini.
Ini H-nya, karena itu di sini kan kita tinggal tulis M kali G kali H1. Nah, H1-nya itu berarti pakai segitiga yang ini. Jadi 5 tambah delta X sama dengan jadi kalau misalkan saya tulis, di mana saya tulis pakai warna beda aja supaya bisa kelihatan bedanya. Di sini berarti kita punya sin 37 berarti sama dengan H dibagi sama 5 ditambah sama delta X. Berarti H-nya ketemu sama dengan 5 meter ditambah sama delta X, berarti delta X-nya adalah meter, sin 37 3/5. Nah, itu nanti tinggal disubstitusi di situ. Saya lanjutkan pakai warna ini aja deh. M-nya tahu, gravitasinya tahu, terus kemudian H-nya tahu, 5 ditambah sama delta X, dikali sama 3/5, sama dengan setengah kali K, K-nya tahu, 750, delta X kuadrat, beberapa bisa dicoret, ini sama ini bisa dicoret, berarti 375, ini sama ini bisa dicoret, berarti kita bisa kali masuk, 15 ditambah sama 3 kali delta X, sama dengan 375 delta X kuadrat. Jadi dia akan muncul persamaan kuadrat. 375 delta X kuadrat dikurangi sama 3 kali delta X. Ya betul, dikurangi sama 15. Nah, di sini dapat, karena dia nggak bisa difaktorin, ya kita pakai rumus ABC. Rumus ABC, ada rumusnya kan min B plus minus dan seterusnya. Berarti koefisien delta X kuadratnya itu adalah 375, koefisien X pangkat 1-nya itu adalah minus 3, terus kemudian koefisien berikutnya adalah, konstantanya adalah min 15, jadi kita bisa ketemu delta X-nya adalah 0,204 meter, terus kemudian yang satunya itu adalah minus 0,196 dan ini nggak dipakai. Ini tidak memenuhi. Berarti pegas itu akan tertekan 20,4 cm. Contoh berikutnya, sebuah peluru 40 gram ditembakkan dengan sudut elevasi sekian dan kecepatan awal sekian, gesek dengan udara diabaikan, maka energi potensial peluru pada titik tertinggi adalah, ini sebenarnya kalau misalkan orang ketipu dan dia menggunakan gerak parabola, berarti ya lebih susah. Ini di sini ditembakkan dengan sudut elevasi tertentu, yaitu adalah 53 sampai di titik tertinggi. Jadi gerak parabola itu kan dia bentuknya kayak gini. Pada arah sumbu X dia berlaku GLB, pada arah sumbu Y dia berlaku GLBB. Jadi kita bandingin antara posisi di sini sama posisi di sini. Di sini ini kan ada kecepatan awal, terus kemudian di sini kan ada kecepatan awal arah sumbu X dan kecepatan awal arah sumbu Y. Sebenarnya kecepatan awalnya ini nggak usah dijabarin, karena kita nggak perlu itu. Jadi kita tinggal bandingin antara, tujuannya kan mau nyari tahu energi potensial di titik tertinggi, berarti energi potensial di titik 2. Berarti kita bisa pakai energi mekanik di posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi 2. Energi mekanik di posisi 1 kan harusnya ada energi kinetik untuk arah sumbu X dikuadratin tambah energi kinetik untuk arah sumbu Y dikuadratin ditambah sama energi potensial. Nanti saya bilangin energi potensial di posisi 1. Terus kemudian di sini ada energi kinetik di sumbu X kuadrat untuk posisi 2. Energi kinetik di sumbu Y kuadrat ditambah sama energi potensial di posisi 2. Ini yang mau ditanya. Ini kalau misalkan kita gabung, dia nanti sebenarnya adalah setengah kali M kali V0 kuadrat. Jadi nggak usah. Karena kalau misalkan kita gabung, nanti akan muncul sin kuadrat 53 sama cos kuadrat 53 yang nilainya sama dengan 1. Jadi dia langsung digabung aja. Terus kemudian energi kinetiknya, seperti yang sudah diketahui untuk gerak parabola, untuk arah sumbu X, itu berlaku gerak lurus beraturan. Untuk arah sumbu Y, dia kan berlaku gerak lurus berubah beraturan. Berarti di posisi 2, kecepatan untuk arah sumbu Y itu sama dengan 0. Karena dia diam menurut arah sumbu Y, sedangkan menurut arah sumbu X enggak. Jadi energi kinetik untuk arah sumbu Y itu sama dengan 0. Yang adanya energi kinetik untuk arah sumbu X. Energi kinetik untuk arah sumbu X berarti kita mau nyari tahu kecepatan untuk arah sumbu X. Kecepatan untuk arah sumbu X kan sama dengan kecepatan mula-mula arah sumbu X. Jadi tinggal V0 dikali sama kosinus alfa. Kosinus 53. Nah, itu yang perlu kita masukin.
V0-nya adalah 25, kosinus 53 itu adalah 3/5, berarti kita bisa coret. Ini dan ini kita bisa coret, berarti dapatnya 15 meter per detik. Dah, tinggal disubstitusi setengah mv kuadrat, berarti setengah mvx kuadrat ditambah sama energi potensial di posisi 2. Itu kan yang mau ditanya. Masanya nggak bisa dicoret, berarti kita harus substitusi. Setengahnya nggak usah, biarin. Setengah kali massa, masanya itu adalah 0,04, terus kemudian di sini 25 kuadrat, ditarik ke sebelah kiri ya, setengah kali 0,04 dikali sama kecepatannya 15 kuadrat. Itu adalah energi potensial di posisi 2. Tinggal dihitung. Hasilnya adalah 4,5 Joule. Energi potensial di posisi 2 sama dengan 4,5 Joule. Oke, contoh berikutnya. Sebuah batu dengan massa sekian dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan sekian. Energi kinetik batu pada saat mencapai ketinggian 10 meter adalah, berarti di sini ini ada suatu benda, dia mau dilempar benar-benar vertikal ke atas. Jadi gerakannya kayak gini, dan ini akan balik lagi ke bawah ya seharusnya. Gambarnya akan seperti itu. Kecepatannya tahu 20 meter per second, 20 meter per detik. Dia mau nyari tahu energi kinetik batu pada saat mencapai ketinggian 10 meter. Terserah 10 meter pada saat dia tuh mau gerak ke bawah atau gerak ke atas. Maksudnya posisinya di sebelah sini atau posisinya di sebelah sini sama aja. Katakanlah ini adalah posisi A, ini adalah posisi B. Energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik di posisi B karena dia nggak ada gesekan. Di posisi A cuma ada energi kinetik, sementara energi potensialnya nggak ada. Tujuannya mau nyari tahu energi kinetik di posisi B. Posisi B itu 10 meter dari tanah, ditambah sama energi potensial di posisi B. Energi kinetik di posisi A yaitu adalah setengah kali M, M-nya 2 kali V kuadrat. V-nya itu adalah 20 dikuadratin sama dengan energi kinetik di posisi B, itu nggak tahu. Terus kemudian ditambah sama M kali G kali H. Saya tulis saja biar nggak bingung. H di posisi B, berarti di sini ini bisa dicoret. Hasilnya 400. Energi kinetik di posisi B nggak tahu. Masanya tahu. Gravitasinya 10, ketinggiannya 10. Berarti itu adalah 200. Energi kinetik di posisi B berarti sama dengan 200 Joule. Ya. Terus kemudian contoh berikutnya. Sebuah bala bermassa 3 bergerak ke atas pada bidang miring memiliki sudut sekian. Jarak terjauh yang dicapai balok pada saat meluncur di bidang miring. Berarti dari bawah mau ke atas, koefisien gesekannya sekian. Maka energi kinetik awal benda adalah jarak terjauh yang dicapai adalah 0,5 meter. Jadi dia ada gerakan seperti ini. Awalnya dia dari bawah. Saya mau gambarnya agak di sini aja supaya dia nggak terlalu susah. Di sini ada garis horizontal. Garis horizontalnya ada sudutnya. Terus kemudian kita tinggal gambar daripada gaya-gayanya. Di sini salib sumbunya. Terus kemudian ini juga salib sumbu untuk vertikal. Terus kemudian ada gambar gaya apa ya? Gambar gayanya ada gaya berat. Sini ada W. W-nya langsung ditulisin angka aja, 30 Newton. Sudutnya 37, berarti di sini sudutnya 37. Jadi di sini kita punya W cosinus 37. Terus kemudian di sini kita punya W sin 37. Terus kemudian di sini ada gaya normal, jangan lupa dia mau bergerak ke atas. Terus kemudian arah geraknya ke sono. Arah gerak. Berarti gaya geseknya ke sini. Gaya gesek kinetis ya. Dah. Tujuannya mau nyari tahu energi kinetik awal daripada benda. Nah, sekarang kita penganut apa gesekannya? Kita mau masukin gesekannya di awal, kayak gitu. Masukin di awal berarti dia sebagai pengurang. Masukin di akhir berarti dia penjumlah. Berarti saya masukin di akhir aja ya kali ya. Jadi dia sebagai agen penambah. Jadi kalau misalkan saya tulis awal, akhir di sini kan ya. Di sini akhir.
Berarti di sini kita bisa tulis energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir ditambah sama energi karena gesekan. Energi mekanik awalnya ada siapa aja? Dia ada energi kinetik aja, energi kinetik. Energi potensial nggak ada, energi potensial bekas nggak ada. Energi mekanik akhir ada apa? Energi mekanik akhir berarti ada energi potensial karena dia ada ketinggian tertentu. Energi karena gesekan berarti adalah G gesek dikali sama jarak. Diganti-ganti, energi kinetik awal kan dia mau cari, ya sudah berarti kita nggak usah ubah ke dalam rumus. Energi mekanik akhir berarti adalah M kali G kali H. FK kali S berarti mu K dikali normal. Dalam hal ini normalnya sama dengan W cos 37. W cosinus 37 dikali sama jarak. Masukin angka-angkanya kali. Yang bisa dimasukin. Massa tahu. Gravitasi 10. Ketinggian nggak tahu. Ketinggian berarti kita harus cari. Di sini kita punya jarak yang ditempuh dia 0,5 meter. Ini ketinggian. Ini itu sudutnya. Sudutnya berapa? 37. Berarti kita tinggal tulis sin 37. Sin 37 itu 3/5 sama dengan H dibagi sama 0,5. Sin sama dengan depan dibagi miring. Depannya H, miringnya 0,5. Berarti H-nya ketemu. H-nya ketemu 0,3 meter. Berarti tinggal diganti di sini 0,3 ditambah mu K tahu koefisien gesekannya 1/4. W-nya 30 dikali sama kosinus 37 4/5 dikali sama S. S-nya berarti jarak yang ditempuh dia yang miringnya, berarti 0,5 meter. Tinggal coret-coret yang bisa dicoret. Ini sama ini 10, sama ini berarti 3. Ini sama ini 30 kali 0,3. Berarti 9 ditambah sama 3. Berarti adalah 12 Joule. Nah, terus kemudian berikutnya, agak disusah dikit, sebuah benda dilepaskan dari puncak 1/4 lingkaran itu, lalu berhenti di titik C, berjarak sekian dari B. Koefisien gesekan kinetis permukaan BC jika AB-nya licin. Berarti kita ngerjain dulu A sama B, jadi kita bisa tulisin energi mekanik di posisi A, sama dengan energi mekanik di posisi B. Energi mekanik di posisi A, dia nggak punya kecepatan, karena ada kata-kata dilepaskan dari puncak bidang miring, jadi di sini cuma ada energi potensial. Energi potensial bekas juga nggak ada. Terus kemudian di posisi B, dia tukeran jadi kecepatan, jadi energi kinetik di posisi B. Energi potensial di posisi A ada mg kali ketinggian A. Energi kinetik di posisi B ada setengah kali m kali kecepatan di B kuadrat. Berarti masanya bisa dicoret. G-nya tahu, H-nya tahu nggak? H-nya sama dengan jari-jari ya. 1,25 berarti adalah 5/4. Setengah dikali sama kecepatan di B kuadrat. Ini sama ini bisa coret 2. 2 sama ini coret 5. Berarti kecepatannya di B ketemu. Sama dengan 5 meter per detik. Terus kemudian dia ada gerakan kasar di B sama C. Berarti kita bisa tulis energi mekanik. Tadi kan kasar kan efeknya ke akhir kan ya, ditambah kan. Energi mekanik di posisi B sama dengan energi mekanik di posisi C ditambah sama energi karena gesekan. Energi mekanik di B adanya kecepatan doang, berarti setengah kali M kali V di B kuadrat. Sama dengan energi mekanik di C, energi potensial nggak punya, energi kinetik nggak punya, energi potensial bekas juga nggak punya, berarti 0. Energi karena gesekan berarti adalah G gesek kinetis dikali sama jarak. Jaraknya tahu nggak ya? Jaraknya 6,25. 6,25 dari B. 6,25 itu berarti adalah 6/4. Kalau misalkan kita ganti berarti adalah 25/4. Satuannya meter. Jadi tinggal disubstitusi. Setengah kali massa. Massanya berapa ya? Massanya nggak ada ya sudah. V di B kuadrat 5. FK-nya diganti. Koefisien gesekan kinetis dikali normal. Normalnya sama dengan massa kali gravitasi. S-nya tahu, 25/4. Beberapa yang bisa dicoret, coret ya. Massanya bisa dicoret, terus kemudian 5-nya bisa dicoret, terus mu K-nya ketemu. Mu K sama dengan, di sini gravitasi, kali silang kali 4 dibagi sama 2 kali gravitasi.
4 dibagi 20 berarti sama dengan 1/5 atau 0,2. Itu koefisien gesekan kinetisnya. Oke, contoh berikutnya. Air terjun setinggi 8 meter, mengalir sekian air tiap second. Jadi kalau misalkan kita bayangin, di sini katakanlah ada bendungan, atau mungkin ada saluran air yang alami. Terus kemudian airnya jatuh. Ini ketinggiannya adalah 8 meter. 8 meter. Ini ada permukaan air. Katakanlah ini adalah airnya. Terus kemudian dia melimpah jatuh. Terus kemudian baru dia muncul permukaan baru di sini. Ini adalah gambar daripada permukaan air. Ketinggiannya 8 meter. Seharusnya 8 meter. Ya, terserah sih. 8 meternya mau sampai sini atau sampai sini sama aja. Berarti dia punya awalnya itu adalah energi potensial. Dia ngomong hanya 10% daripada energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Berarti di sini kita nyari tahu perubahan energi potensialnya dulu, terus kemudian baru kita nyari tahu energi listriknya. Jadi kita ngitungnya untuk setiap 1 detik, T sama dengan 1 detik, dia melimpah air sebanyak 10. Volume airnya adalah sebanyak 10 meter kubik. Karena kita sudah belajar bahwa rho-nya air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Berarti kita bisa nyari tahu masanya. Massa sama dengan rho dikali sama V. Rho-nya tahu 1000 dikali sama 10. Berarti massanya adalah 10 pangkat 4 kg. Jadi kita bisa nyari tahu W. W-nya adalah energi potensial awal dikurangi akhir. Jangan kebalik ya. Kalau energi kinetik akhir kurangi awal. Tuh. Kalau energi potensial, awal kurangi akhir. Jadi, energi potensial awal adalah M kali G kali H. M-nya 10 pangkat 4, kali G-nya 10, kali H-nya 8 meter. Energi potensial akhir nggak ada. Berarti kita punya W-nya adalah 8 kali 10 pangkat 5 Joule. Karena ini adalah usaha. Nah, setelah itu kita nyari tahu energi yang diubah menjadi listrik. Energi listriknya itu berarti dia cuma 10% daripada W. 10% daripada W, berarti nilainya adalah 8 kali 10 pangkat 4 Joule. Terus kemudian baru kita mau nyari tahu energi listrik. Ya udah ini adalah energi listrik untuk tiap 1 detik. Karena kita tadi kan ngitungnya 1 detik. Sebenarnya energi listrik per detik itu sebenarnya kita adalah ngitung daya. Ini hitungan daya. P sama dengan W per T, berarti sama dengan W-nya tadi dihitung yang ini, 8 kali 10 pangkat 4 dibagi sama 1 detik. Berarti 8 kali 10 pangkat 4 watt. Karena Joule per detik adalah watt. Terus kemudian contoh yang terakhir, untuk usaha dan energi ini, sebuah bidang licin AB berbentuk seperempat lingkaran, hampir sama kayak tadi ya. Ujung B dihubungkan dengan bidang kasar C, benda meluncur dari A berhenti di C dengan adanya gaya gesek BC. Jarak BC, maka koefisien gesek ini nggak usah ya. Karena yang ini soalnya sama dengan yang sebelumnya, jadi kita nggak usah bahas. Itu semua adalah materi tentang usaha dan energi. Jadi kita sudah selesai, tinggal latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.